Kalau ada muncul tawakal, maka sifat iblis yang di dalam hati puat ini akan hilang Bapak Ibu. Muncullah namanya ma'rifat. Nah, itu ya ma'rifat tuh. Situlah puncak pengenalan dirinya tuh. Situlah puncak penyerahan dirinya kepada Allah. Allah itulah akhir dari kesudahan perjalanan hidup kita Bapak Ibu. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya Allah itulah akhir kesudahan perjalanan hidup kita. Apa sebabnya akhir kesudahan hidup kita itu Allah? Karena Allah menjelaskan kul kullu min indillah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu terbitnya dari aku, segala sesuatu berasal kepada aku, maka pasti akan pulang dan kembali kepada aku. Di ma hilangnya di situ dicari, di ma datangnya situ pulangnya. Kalau memang asal Bapak Ibu adalah Allah, kembalinya tetap kepada Allah. Ini yang Ustaz maksud. Ibarat hujan udah naik dia ke langit, ibarat gelombang udah surut dia ke lautan kembali, ibarat pindang udah pulang kemana? Ke tampuknya. Siri udah pulang ke gagangnya. Pisau udah masuk ke sarungnya. Diri telah hapus ke dalam dirinya Allah tuh dah. Itu yang mantap tuh Bapak Ibu. Jadi tak ada lagi Bapak Ibu yang nampak berbuat lagi. Ya, tak ada diri Bapak Ibu yang berbuat. Itu yang diri yang la haula wala quwata illa billah tuh. Kalau dah muncul ma'rifat, dari ma'rifat itulah munculnya nur di dalam bahjatul qulub. Nah, sifat setan ini enggak ada, yang ada cuma nur. Nah, itu yang maksudnya tuh nur. Mayahdillah bahwal muhtadi. Barang siapa yang aku beri hidayah petunjuk, maka dialah sebenar-benarnya orang mendapat hidayah dan petunjuk itu. Yahdillahu linurihi mayyasha. Aku akan beri hatinya itu nur dan petunjuk. Dengan nur itulah kata Allah, ya ja'alakum nura tamsuna bihi wa yaghfir lakum. Kalau kamu sudah mendapatkan nur, sudah mendapatkan petunjuk, berjalanlah kamu di dalam nur itu, berjalanlah di dalam terang. Maka siapa yang berjalan di dalam terang, di dalam hidayah dan petunjuk, aku ampunkan setiap dosa-dosa dan kesalahannya. Asal kita berjalan di atas hidayah dan petunjuk Allah. Contoh Bapak Ibu, ini contoh ini lagi, biar mudah Bapak Ibu memahaminya. Di sini ada enggak ladang sawit? Nah ya, nah, ketika Bapak Ibu ada yang tertinggal barang Bapak Ibu di ladang sawit, kok tas laku apa namanya, Bapak Ibu pergilah jam 10 malam ke sana, tanpa membawa lampu, tanpa membawa obor. Ketika Bapak Ibu berjalan sendiri nak membawa lampu, tahukah Bapak Ibu bahwa ada ular di depan Bapak Ibu akan mematok kaki itu? Tahukah nanti ada babi di depan akan menyeruduk kita? Tidak tahu kan? Apa sebabnya tuh? Karena gelap tak nampak. Sekarang Bapak Ibu masuk lagi ke sawit itu, bawa senter, bawa suluk. Ketika bawa senter, bawa suluk tuh, ketika ada babi di situ, ada ular di depan kita, itu nampak atau tidak? Apa sebabnya nampak? Bukan karena senternya, Pak. Karena ada cahayanya, ada terangnya. Maksudnya, ini contoh nih, siapa yang berjalan tidak di dalam terang, tidak di dalam hidayah, tidak di dalam petunjuk, maka dia tidak akan pernah tahu mana jalan ke neraka, mana jalan ke surga. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang diridhoi, mana yang murka. Enggak tahu dia, karena dia tidak ada petunjuk, tidak ada penerangnya. Tapi siapa yang berjalan di dalam hidup ini, membawa nur, membawa petunjuk, membawa senter Tuhan, maka dia tahu ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Siapa yang ingin masuk surga, ini jalannya. Siapa yang ingin masuk neraka, inilah jalannya. Ya? Karena kita sudah mendapatkan senter dari Allah, sehingga dengan senter itulah kita berjalan. Taulah kita mana yang disuruh, mana yang dilarang itu. Inilah orang yang dibimbing dan dituntun Allah itu. Makanya syarat untuk mendapatkan senter Tuhan satu cuma. Apa syaratnya? In tattaqullaha yaj'alakum furqana. Apabila kamu benar-benar sudah bertakwa, sudah jinak hatimu kepada aku, kamu akan mendapatkan furqan. Furqan itu adalah nur.
Nur itu adalah hidayah. Hidayah itu adalah petunjuk. Petunjuk itu adalah ilham. Ilham itu adalah ilmu hikmah, ilmu laduni. Yuktil hikmata mayyasha. Wa may yuktal hikmatah faqad utiya khairan katsira. Aku akan beri kepada kamu ilmu hikmah. Siapa yang mendapatkan ilmu hikmah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka hiduplah bersama Allah itu. Mati pun bersama Allah. Sehat bersama Allah. Sakit bersama Allah. Senang bersama Allah. Susah bersama Allah. Kalau udah bersama Allah Bapak Ibu, insya Allah inilah orang-orang yang selamat dunianya, bahagia akhiratnya. Allah pertemukan kita nanti di dalam surga menjadi satu keluarga utuh pulang dan kembalinya. Itu saja, mungkin Bapak Ibu udah capek aku nih ya. Kalau ada yang mau tanya, tanyalah Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah saya mendengar arahan dari Ustaz tadi, apakah benar pendapat saya ini Ustaz? Setiap musibah apapun, baik itu besar atau kecil, apakah bisa dikatakan surga apabila kita sudah mahabbah kepada Allah? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah yakin kepada Allah, Allah itu maha baik, maha sayang segala-galanya, itu maknanya apapun yang terjadi pada diri kita, yang lampau sekarang maupun yang akan datang, jauhi hati dan perasaan rohani untuk berburuk sangka kepada Allah. Allah mengutarakan begini, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, wa asa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu anggap jelek dalam pandanganmu, padahal menurut aku itu baik bagi dirimu. Sesuatu yang kamu anggap baik dalam pandanganmu, padahal menurut aku itu jelek bagi dirimu. Apa sebabnya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku ni Allah Maha tahu, kamu adalah hambaku, jangan sok tahu. Itu maknanya, jangan Bapak Ibu lebih tua sehari daripada Allah. Apa rahasia di balik kalam itu? Allah itu Bapak Ibu, kalaulah sudah terlampau sayang kepada Bapak Ibu, dan terlampau sayang Allah kepada kita itu, ya Allah ingin melihat, benar nak kamu itu bertuhan kepada aku, atau kamu bertuhan kepada nafsu dan duniamu. Di situ Allah akan memberikan ujian-ujian kepada kita. Ujian itu untuk menaikkan maqam dan meninggikan derajat kita, serta menghapuskan dosa kita. Maknanya, Allah kadangkala selalu memberikan surprise kepada kita. Surprise itu bahasa apa itu ya? Kejutan. Kadangkala, ini kadangkala Bapak Ibu, kadangkala surga itu dibungkus oleh Allah dengan musibah-musibah, ujian-ujian yang Allah titipkan kepada kita, bukan ditimpakan. Allah bungkus surga itu dengan musibah, dengan ujian-ujian yang Allah titipkan. Ketika Bapak Ibu mampu menyikapi musibah dan ujian yang dititipkan Allah itu kepada kita dengan jalan sabar, pada saat terbuka bungkus musibah itu, rupanya di balik musibah itu surga rupanya. Kadangkala juga Allah bungkus neraka itu dengan kejayaan, kesuksesan, kemegah-megahan. Ketika kita lupa bersyukur kepada Allah, muncul ujub di sini. Pada saat terbukanya bungkus sukses dan jaya tadi, rupanya di dalam sukses dan jaya tadi ada neraka di dalamnya. Inilah yang Allah katakan kepada kita. Ketika kita ini diuji oleh Allah, sebenarnya hati kita ini sedang diasah oleh Allah supaya hati kita menjadi hati yang tajam kepada Tuhan itu. Bagaimana memahaminya? Ketika Bapak Ibu sudah 6 bulan tak ke ladang, sekali ke ladang, rupanya rimba itu udah panjang-panjang dan semak belukar itu udah tinggi-tinggi. Ketika Bapak Ibu ingin membersihkannya, arit parang yang kita bawa dari rumah, rupanya tumpul matanya, majal.
Majal tuh tahu ya? Apa tuh majal? Enggak tajam. Tidak tajam. Bagaimanapun Bapak Ibu mayun-ayunkan parang itu, sakit ketiak ya, masuk ke lapi tangannya, tidak akan bersih itu. Lalu Bapak Ibu berpikir, bagaimana supaya ilalang ya rumput ini bersih? Maka diasah parang tuh. Kalau kuat kali tumpunya di gerinda Bapak Ibu, walaupun di gerinda muncul percikan api dari parang kita, jangan takut parang itu akan patah. Lihat hasilnya setelah digerinda, setelah dicuci, dibersihkan, mengkilat dan tajam. Ketika sudah mengkilat dan tajam, rambahkanlah ke itu, ke ilalang semak-semak itu, cepat bersihnya itu. Rambahkan tahu, ditebaskanlah, cepat bersihnya itu. Itu maksudnya, ketika kita sedang diuji oleh Allah dengan anak, dengan suami, dengan menantu, dengan kawan, dengan penyakit, sebenarnya Allah sedang mengerinda, Allah sedang mengasah, Allah sedang mempertajamkan hati kita untuk bersandar kepadanya. Ketika hati dah bersandar kepadanya, itu menandakan hati itu telah tajam kepada Tuhan itu. Disitulah kita bisa menyikapi ujian itu dengan jalan sabar dan ikhlas. Apa kata Allah melalui nabinya? Iza ahabballahu qaumin ibtalahum. Apabila Allah ingin mengangkat dirinya untuk dijadikan sebagai kekasihnya, pastilah hambanya itu selalu diberi titipan ujian oleh Allah, dievaluasi oleh Allah. Makanya baginda Rasul Bapak Ibu, ketika istrinya meninggal, pamannya meninggal, dakwanya ditolak, bahkan dilempar oleh batu dan sebagainya, pada saat ujian itu telah sampai kepada puncaknya, pada saat itu pula lah Allah memilih Rasulullah menjadi kekasihnya untuk diangkat dan dipertemukannya berjumpa dengan dirinya. Ketika itulah Nabi baru mengatakan, Iza ahabballahu qaumin ibtalahum, apabila Allah ingin mencari kita untuk dijadikan sebagai kekasihnya, siap-siaplah bahwa diri kita itu akan diberi ujian oleh Allah. Dan Allah katakan apa? Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma yatikum masalul ladzina khalu min qablikum. Jangan kamu mimpi berangan-angan akan masuk surga apabila ujian aku belum nyata kepada dirimu. Kalau sudah nyata ujian aku kepada dirimu, aku titipkan, bukan aku timpakan. Sabar kamu menyikapinya, kamu tidak berburuk sangka dengan aku, maka pantas dan layaklah kamu untuk masuk ke surga aku, Tuhan. Karena kamu sudah lepas daripada ujian itu. Jadi, begitulah kita memahaminya. Ketika kita dalam ujian lalu kita sabar, sebenarnya ujian tadi itu menjadi rahmat bagi diri kita itu. Ya, begitu Ibu memahaminya. Alhamdulillah. Silakan Bu.